Secara fitrah, agama apapun yang ada di muka bumi ini niscaya mengajarkan kebaikan dan cinta kasih kepada seluruh alam. Jika nyatanya pemeluk agama justru mengajarkan berbagai kekerasan atau kebencian dengan aneka kepentingan pragmatis di baliknya, maka sejatinya ia telah keluar dari ruh dan jiwa utama agama. Peran agama untuk menyatukan sesama menjadi hilang. Dalam konteks inilah, ketika berada dalam genggaman orang-orang yang salah dan memiliki kepentingan pragmatis, agama yang semestinya mengusung nilai positif mendadak menjadi alat yang membahayakan bagi kemanusiaan. Telah banyak peristiwa yang menjadi bukti sahihnya, bisa berupa tindak kekerasan, persekusi, bahkan teror. Melihat fakta kekerasan, perang, pertikaian, saling bunuh, dan aneka teror yang merajalela yang acap kali dilatar belakangi oleh sentimen beragama. Menurut Carlos Kimball, pangkal kebusukan dan kerusakan agama itu ada 5. Pertama, kala pemeluk agama mengklaim kebenaran agamanya sebagai satu-satunya dan yang mutlak, yang lain dinilai salah kaprah dan karenanya patut dienyahkan dari muka bumi. Memang benar, penganut agama sudah semestinya meyakini agama atau keyakinannya sebagai yang terbaik, namun tidak semestinya serta-merta menutup potensi kebenaran yang ada pada pihak lain. Kedua, munculnya fanatisme buta para pemeluk agama. Ingat ucapan Karl Marx, agama itu laksana kekuasaan. Siapa menggenggam agama, dialah penguasa yang dapat melakukan apa saja. Fanatisme ini akan menghadirkan sikap merasa benar sendiri dengan potensi menyalahkan pihak lain yang berbeda. Fanatisme juga akan melahirkan gaya keberagamaan berkacamata kuda, hitam putih dan tegak lurus. Ujungnya, persekusi atau kekerasan pada pihak lain akan dilakukan untuk memenangkan fanatismenya. Ketiga, pemeluk agama mulai gandrung merindukan zaman ideal atau the golden age. Tak cukup hanya merindukan, mereka pun bertekad mengusung zaman itu ke masa kini, termasuk dengan segala cara. Padahal diketahui, setiap zaman senantiasa ada konteks dan sejarahnya sendiri-sendiri. Tidak semestinya sejarah masa lalu yang berbeda ruang lingkupnya dipaksa terapkan untuk konteks hari ini yang sudah demikian berbeda dalam segala sisinya. Ini juga berpotensi melabrak tatanan modern hanya karena untuk memenangkan imajinasi masa lampaunya. Keempat, kala pemeluk agama menyetujui dan mentolerir terjadinya tujuan membenarkan segala cara. Mencapai tujuan mulia itu sudah seharusnya dilakukan sekuat tenaga, namun dengan catatan cara yang ditempuh tidak melabrak norma-norma kemanusiaan universal. Tujuan yang baik jika dilakukan dengan cara yang buruk, maka akan menjadi buruk. Amar ma'ruf yang dilakukan dengan kemungkaran otomatis justru menjadi kemungkaran itu sendiri. Karena itu, tegakkanlah nilai-nilai agama dengan keluhuran dan kemuliaan, bukan dengan membenarkan segala cara. Dan kelima, bila perang suci diteriakkan, sejatinya tidak ada perang yang suci. Perang selalu kotor dan penuh intrik, dendam, kebencian, dan amarah. Perang suci hanyalah bungkus yang digunakan untuk menyamarkan kekotoran itu. Dan klaim perang suci itu faktanya hanya menyebabkan ribuan, bahkan jutaan nyawa meregang. Darah bertumpahan di mana-mana. Tak jarang mereka yang tak berdosa turut menjadi korban. Perang salib menjadi salah satu contoh terbaiknya. Dalam konteks modern, teriakan atau pegikan perang suci semestinya dihindari guna mewujudkan fitrah damai agama.